Dikasih gratifikasi, tolak, kalau dikasih mas kawin, wow. dari Kanwil DJPB Gorontalo. Inilah Stalking edisi Kontras, konten integritas. Hai Stalkers, salam stalking, terinspirasi, menginspirasi. Kembali lagi dengan saya Camelia Kotrunada yang menjadi host acara ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan stalking dengan tema kontras atau konten integritas. Pada episode sebelumnya kita mewawancarai Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo terkait pembangunan zona integritas WBBM. Membicarakan tentang pembangunan zona integritas tentu memiliki hubungan yang sangat dekat ya dengan anti gratifikasi. Setelah bersusah payah menghubungi narasumber sana sini, akhirnya saya berhasil mengundang satu narasumber ini, yakni siapakah beliau? Yakni Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo. Langsung saja kita sambut Pak Dian Widi Krisanto. Makan goroho tanpa sambal rasanya kurang lengkap sama seperti sekarang. Apabila kita membahas gratifikasi, tidak lengkap juga rasanya kalau tidak mewawancarai langsung pada ahlinya. Nah, dari informasi intel yang saya dapat, Pak Widi ini vokalis band Viera bukan? Beda, Mbak. Oh, beda ya, Pak? Beda Widi ya, Pak ya? Oh, maaf, Pak, maaf. Jadi kayaknya saya salah info ini. Saya ulangi lagi ya, Pak ya. Pak Widi ini udah ahli ya, karena udah memiliki banyak pengalaman di seksi kepatuhan internal. Nah, di seksi kepatuhan internal kira-kira berapa tahun ya, Pak ya? Benar, Mbak. Jadi sebelum di Gorontalo, saya menjabat sebagai Kepala Seksi VRKI di KPPN Timika selama 3 tahun. Jadi bukan, Wah, cocoknya bukan sebagai ahli, tapi mungkin sebagai praktisi gitu, Mbak, ya. oh siap-siap. Jadi sebagai praktisi nih ya. Nah, ngomong-ngomong, sebagai praktisi tentunya Pak Widi sudah sangat familiar dengan tugas-tugas kepatuhan internal yang sesuai dengan tema episode kali ini. Nah, pada episode kali ini tuh saya ingin tahu banget, saya ingin tahu tapi bukan tempe, terkait gratifikasi. Karena nih ya, banyak stalkers-stalkers yang masih kurang mengerti terkait batasan-batasan gratifikasi. Jadi saya sebagai perwakilan stalkers-stalkers yang kurang mengerti, ingin bertanya kepada praktisi Pak Widi. Gitu. Nah, yang pertama nih Pak, saya itu ingin bertanya terkait fundamental apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi? Baik, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sebagai aparatur sipil negara, kita diwajibkan menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Jadi berdasarkan undang-undang ini, ASN atau pemberi gratifikasi dapat dikenakan pidana penjara 1 sampai 5 tahun atau pidana denda sebesar 50 juta sampai 250 juta rupiah. Jadi kita harus berhati-hati dalam menyikapi masalah gratifikasi ini. Itu, Mbak. Oh, begitu ya, Pak ya. Nah, karena harus berhati-hati nih, tadi Pak Widi sudah menyebutkan ya, gratifikasi ini ada banyak sekali ya, pemberian, macam-macam pemberian. Nah, karena banyak stalkers nih yang masih belum bisa membedakan dari pemberian-pemberian tersebut, boleh nggak sih Pak diuraikan lebih detail terkait masing-masing pemberian atau nominalnya, misal minimal nominalnya, atau pemberian seperti apa yang bisa disebut gratifikasi. Jadi kami sebagai ASN pun bisa berhati-hati dalam gratifikasi. Baik, jadi gratifikasi dikategorikan menjadi 2 jenis. Pertama, gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan.
Untuk gratifikasi yang wajib dilaporkan itu yakni gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban ataupun tugas yang bersangkutan. Jadi berapapun nilainya, kalau bertentangan dengan tugas dan jabatan itu harus ditolak dan wajib dilaporkan. Jadi berapapun nilainya, kalau bertentangan dengan tugas dan jabatan itu harus ditolak dan wajib dilaporkan. Sementara jenis gratifikasi selanjutnya yaitu gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jenis-jenisnya pertama terkait pemberian dalam keluarga sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan. Yang kedua, keuntungan yang berlaku umum seperti contohnya penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham. Yang ketiga, manfaat yang berlaku umum dari koperasi, organisasi kepegawaian, ataupun organisasi sejenis dengan dasar keanggotaan. Yang keempat, perangkat atau perlengkapan peserta kegiatan kedinasan. Contohnya seperti seminar kit, workshop, konferensi, pelatihan, dan lain sebagainya. Yang kelima, hadiah tidak dalam bentuk uang ataupun alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi sosialisasi sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan. Yang keenam, hadiah kejuaraan yang diikuti oleh biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan. Yang ketujuh, penghargaan berupa uang ataupun barang yang berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan pemerintah sesuai dengan peraturan. Yang kedelapan, hadiah yang berlaku umum seperti hadiah langsung atau undian, diskon, voucher, ataupun souvenir yang tidak terkait kedinasan. Yang kesembilan, kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan yang tidak terkait tugas ataupun kewajiban serta tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar aturan kode etik. Yang kesepuluh, kompensasi yang diberikan ataupun diterima terkait kegiatan kedinasan, contohnya seperti honorarium, transportasi, akomodasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda. Yang ke-11, karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara, contohnya misalnya seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kedukaan, ataupun promosi jabatan. Yang ke-12, pemberian terkait tunangan, nikah, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, serta upacara adat atau keagamaan dengan batasan maksimal 1 juta per pemberi. Yang ke-13, pemberian terkait dengan musibah ataupun bencana yang dialami sendiri atau keluarga penerima gratifikasi sepanjang tidak ada benturan kepentingan serta wajar atau patut. Yang ke-14, pemberian dari sesama rekan kerja dalam rangka bisa sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang ataupun alat tukar lainnya paling banyak senilai 300.000 dengan total kurang dari 1 juta rupiah dalam 1 tahun dari pemberi yang sama sepanjang tidak ada benturan kepentingan. Yang ke-15, pemberian dari sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya serta tidak terkait kedinasan paling banyak senilai 200.000 setiap pemberian per orang dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama sepanjang tidak ada benturan kepentingan. Yang ke-16, pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum. Yang ke-17,
pemberian kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tidak diberikan untuk individu pegawai ataupun ASN ataupun juga penyelenggara negara. Jadi seperti itu Mbak, kira-kira yang bisa saya jelaskan terkait jenis-jenis gratifikasi. Saya baru tahu nih Pak, ternyata gratifikasi itu ada yang tidak wajib dilaporkan ya. Jadi inti dari gratifikasi ini yang pasti tidak ada benturan kepentingan. Berarti nanti kalau misalnya saya nikah, Pak Widi bisa lah ya ngasih saya. Dan saya tidak perlu Oke. lapor. Saya tunggu ya Pak. Nah, Siap. untuk yang dilaporkan nih Pak, bagaimana sih mekanisme pelaporan gratifikasi? Jadi ketika kami menerima atau menolak itu kami langsung tahu caranya gitu. Bagaimana ya Pak? Baik, jadi terkait untuk menyikapi penolakan ataupun penerimaan gratifikasi yang perlu dilaporkan, jadi itu bisa melalui 2 mekanisme. Pertama, langsung melaporkan kepada KPK, jadi melalui aplikasi Gol KPK. Yang kedua, melalui unit pengendali gratifikasi yang ada di masing-masing unit kerja. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Mbak ragu, apakah gratifikasi itu termasuk yang wajib dilaporkan atau tidak, ada baiknya langsung dikonsultasikan kepada KPK ataupun unit pengendali gratifikasi di kantornya masing-masing. Seperti itu, Mbak. Berarti misal kayak saya ingin melaporkan, berarti saya konsul ke Pak Widi ya, gitu, sebagai UPG Oke, Kanwil. siap. Oke. Oke. Nah, jadi dari penjelasan singkat tadi, para stalker harusnya udah paham lah ya, gitu ya, harus sudah paham terkait tentang gratifikasi, bagaimana kita mencegah, apa aja jenisnya, dan bagaimana kita melaporkannya. Nah, untuk itu demikian untuk episode kali ini. Saya mewakili para stalkers mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Widi telah menjelaskan dengan detail dan singkat namun sangat jelas gitu. Nah, para stalkers sebelum saya akhiri jangan lupa untuk komen, share dan subscribe ya. Jadi stalkers lain juga ikut bisa berperan aktif dalam mencegah gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing. Saya Kamilia Peternada undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Memancing ikan di lautan, kalau ada salah mohon dimaafkan. Salam stalking, terinspirasi, menginspirasi. Terima kasih Pak Widi. Sama-sama. Sengaja ku berhenti di kamu di saat yang lain menghambat.